Dasar dan prinsip komunitas sel. Dasar yang pertama, seseorang baru termasuk dalam 12mu hanya jika orang tersebut telah membuka kelompok sel. Kebutuhan seorang pemimpin kelompok sel atau ketua sel group atau ketua CG ataupun ketua date atau ketua mudika, apapun itu namanya, akan saya singkat pemimpin kelompok sel atau disingkat dengan PKS ya. Kebutuhan seorang PKS dan anggota kelompok sel bisa sangat berbeda. Seorang PKS membutuhkan perlengkapan untuk memperlengkapi dirinya sendiri dan orang-orang yang dipimpinnya. Dasar kedua, setiap orang dimuridkan dan memuridkan. Hukum Allah memberi dan menerima. Seorang murid tidak akan maksimal jika hanya dimuridkan, tetapi dia juga harus memuridkan. Visi dan pengajaran akan berhenti dan tidak berkembang jika anggota di bawahnya tidak pernah memuridkan. Dasar yang ketiga, setiap orang harus ataupun dapat menjadi penjala manusia dan mengajar dan melatihnya menjadi pemimpin kelompok sel. Tadi Kak Noven singkat menjadi PKS. Mari kita lihat ayatnya, Matius pasal 19. Sebentar ya, Kak Noven buka Matius pasal 19. Ayatnya Matius pasal 4 ayat ke-19. Matius pasal 4 ayat ke-19. Oke. Yang berbunyi sebagai berikut. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu kita lihat Markus pasal 1. Markus pasal 1 ayat 17. Markus pasal 1 ayat 17. Yang berbunyi demikian. Sama halnya. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Untuk yang mengajar dan melatihnya, itu mari kita lihat Matius 28, amanat agung ya. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Ayat 19 sampai dengan 20. Oke. Ayat 19 berbunyi demikian. "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat ke-20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jelas ya, menjadi penjala manusia dan melatihnya menjadi pemimpin kelompok sel. Ya. Kelompok sel adalah tempat untuk penginjilan. Anggota sel tidak hanya terdiri dari anggota gereja, melainkan terdiri dari orang-orang yang belum mengenal Allah, atau kita klasifikasikan belum diselamatkan. Berikutnya, dasar keempat. Kelompok sel dikembangkan dengan cara homogen atau berdasarkan kesamaan hobi, kesamaan pekerjaan, kesamaan umur atau range umur yang tidak terlalu ekstrim ya.
Misalnya dewasa muda dengan yang kelompok sel yang senior, nah itu kan topik ataupun pembicaraannya bisa agak berbeda. Jadi cenderung berdasarkan kesamaan. Tapi kalaupun bisa bervariasi juga tidak apa-apa. Kelompok sel tidak hanya dibatasi wilayah. Setiap kelompok sel bisa mengembangkan kelompok selnya dengan orang-orang yang cocok satu sama lain. Adanya kesamaan yang menjadi dasar. Contoh, sama-sama suka kuliner, atau suka traveling, atau suka olahraga, supaya gampang terjadinya chemistry ataupun bonding. Dasar kelima, seperti Yesus terhadap 12 murid, seorang pemimpin kelompok sel akan mengimpartasikan karunia, pengurapan, pengalaman hidupnya. Tetapi ingat, pengalaman hidup seseorang mengikuti Yesus tidak bisa dijadikan doktrin, atau tidak boleh dijadikan doktrin, karena pengalaman hidup adalah experience pribadi bersama Tuhan, bisa di-sharingkan, tapi sebaiknya tidak dijadikan doktrin, sehingga pada goalnya mereka bisa memiliki potensi hampir sama dengan pemimpin kelompok selnya, atau bahkan lebih, dan siap menjadi asisten-asisten yang handal sebelum mereka menjadi pemimpin kelompok sel baru yang siap mental dan karakter. Dasar keenam, 3 jenis kelompok sel. Yang pertama, kelompok sel jemaat, di mana semua anggotanya belum membuka kelompok sel. Kelompok sel jemaat, di mana semua anggotanya belum membuka kelompok sel. Yang kedua, jenis yang kedua, kelompok sel campuran, di mana sebagian anggotanya sudah membuka kelompok sel sendiri. Sekali lagi ya, penekanannya sebagian anggotanya sudah membuka kelompok sel sendiri. Jenis yang ketiga, kelompok sel pemimpin. Semua anggotanya sudah membuka kelompok sel. Dasar yang ketujuh, 5 tanggung jawab pemimpin kelompok sel. Yang pertama, menyelamatkan jiwa-jiwa. Maksudnya di sini mari kita lihat ayat dari Lukas pasalnya yang ke-19. Lukas pasalnya ke-19 ayat 10. Lukas pasal 19 ayat 10 yang berbunyi demikian. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Menyelamatkan jiwa-jiwa di sini bukan berarti kita menjadi juru selamatnya, tapi menjala manusia. Lebih tepat, mempersiapkan jalan bagi jiwa-jiwa tersebut mengalami Kristus. Mengalami Kristus di sini mencakup love encounter, truth encounter, and power encounter. Yang kedua, tanggung jawab yang kedua adalah mempersiapkan setiap anggotanya menjadi pemimpin-pemimpin sel baru. Tadi ya, Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, Amanat Agung. Tanggung jawab yang ketiga
membantu ataupun saling membantu antara anggota komselnya. Sudah adanya interaksi satu dengan yang lain. Jadi tidak memisahkannya ataupun memecah belah bahkan. Tanggung jawab yang keempat yaitu mengembangkan dan mengawasi seluruh jajaran kelompok sel di bawahnya. Yang kelima, tunduk dan taat pada Tuhan dan pemimpin. Pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang berada di bawah otoritas Tuhan. Mari kita lihat dari Yosua pasalnya yang pertama ayat 16 sampai dengan 17. Ayat yang ke-16. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Ayat 17. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Itu dasar poin ke-7. Masuk dasar poin ke-8. Pemimpin kelompok sel yang tidak bisa menjalankan tugasnya bisa ataupun boleh diganti oleh yang lain. Seperti halnya dalam keluarga, jika ayahnya keluar kota, yang in charge atau yang bertanggung jawab saat itu beralih kepada ibunya. Atau jika papa dan mamanya pergi, bisa dititipkan ke tantenya atau ke oma opanya, atau anak yang tertua yang punya potensi untuk bertanggung jawab. Atau bahkan kalau pemimpin kelompok selnya mati fisik ataupun rohani, bisa diganti. Contoh, ketika Yudas mati, dia digantikan oleh Matias. Mari kita lihat dasar berikutnya, yaitu dasar yang ke-9. Kuasa dan mujizat Roh Kudus harus diizinkan berkarya dengan dahsyat dalam kelompok sel. Mari kita lihat Matius pasalnya yang ke-10. Matius pasal 10 ayat 1. Yang berbunyi demikian. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Lalu dilanjutkan dengan Markus pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 15. Yang berbunyi demikian, ayat 13. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Ayatnya yang ke-15. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Tanda-tanda orang percaya, mereka akan disertai dengan kuasa dan mujizat. Mari kita lihat juga Markus pasal 16 ayatnya yang ke-17.
sampai dengan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Di ayat ini hati-hati jangan salah terjemahkannya atau menginterpretasikannya dengan kita tahu itu racun kita sengaja minum. Tuhan tidak menyuruh seperti itu. Kak Noven lanjutkan. Maka dalam kebaktian raya ataupun dalam kelompok sel, kuasa dan mujizat Roh Kudus harus sungguh-sungguh dipercayai dan diizinkan berkarya dengan dahsyat. Ya. Lalu dilanjutkan ke berikutnya, dasar yang ke-10. Ya, dasar yang ke-10. Kelompok sel adalah keluarga Allah atau bisa disebut juga sebagai keluarga rohani. Kelompok sel adalah kelompok kecil dengan hubungan sebuah keluarga. Pengertian kelompok sel sebagai keluarga secara rohani sangat penting, sebab pengertian ini akan sangat menolong Anda ataupun kita dalam bergerak ataupun berjalan dalam sel yang penuh dengan kehangatan akan kasih Kristus. Karena dalam keluarga tidak mungkin keluarga yang harmonis tidak memiliki kasih, terutama keluarga rohani, berarti terus didasari atas kasih Kristus. Demikianlah 10 prinsip dasar dalam berkomunitas. Tuhan Yesus memberkati.